Salam dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita boleh kembali datang beribadah dalam kebaktian keluarga. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara telah memuji Tuhan, menyembah, berdoa, dan tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sehat, sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita membuka di dalam Roma pasal 2 ayat 17 sampai 24 ya. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka kitab kita masing-masing. Kita buka Roma pasal 2 ayat 17 sampai 24. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 2 minggu lalu pada hari Kamis yang sama seperti hari ini kita telah belajar bagaimana bangsa Israel menyombongkan dirinya, memegahkan dirinya sebagai sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan mereka memandang bahwa hanya bangsa-bangsa lain sajalah yang akan dihakimi. Mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Mereka adalah bangsa yang luput dari penghakiman. Dan bagaimana Rasul Paulus di dalam pasal 1 telah memberikan gambaran kehidupan dari manusia, bangsa-bangsa di seluruh bumi ini yang memang hidup di dalam kefasikan, hidup di dalam kelaliman, hidup di dalam pemberontakan. Sehingga di mata bangsa Israel, merekalah yang patut dihakimi, merekalah yang patut dihukum. Dan bagi mereka, bangsa lain tidak layak, tidak patut, tidak berhak untuk menerima kemurahan Tuhan. Mereka tidak layak untuk diselamatkan. Mereka tidak layak untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Karena mereka bukanlah bangsa pilihan, bukanlah umat perjanjian. Dan bangsa-bangsa itu telah berbuat banyak perbuatan-perbuatan yang menunjukkan pemberontakan kepada Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan dan menegur, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Rasul Paulus menyingkapkan kepada mereka bahwa sekalipun mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, umat perjanjian, namun mereka tidak luput dari penghakiman, karena kenyataannya, karena faktanya adalah mereka juga hidup di dalam ketidakbenaran, hidup di dalam kelaliman, hidup dalam kefasikan, sama seperti bangsa-bangsa lain.
Jadi ketika mereka menghakimi bangsa lain, sesungguhnya mereka sedang menghakimi dirinya sendiri karena mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan yang sama seperti bangsa-bangsa lain. Sekalipun mereka adalah umat perjanjian, umat pilihan. Nah, di dalam pasal 2 ayat 17 sampai ayat 24 ini, inilah yang menjadi dasar, inilah yang menjadi alasan mengapa bangsa itu sangat yakin bahwa mereka luput dari penghakiman. Mereka sangat yakin bahwa merekalah bangsa yang layak untuk beroleh keselamatan, beroleh kemurahan. Dan kalau kita melihat di dalam pasal 2 ayat 17 sampai 24 ini, kita melihat di dalam pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-20, memang ini adalah hak istimewa yang diperoleh oleh bangsa Israel. Rasul Paulus tidak menyangka itu. Rasul Paulus tidak menyangkali bahwa memang benar mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, umat pilihan. Kepada mereka, Allah telah memberikan hukum Taurat sebagai tempat bagi mereka bersandar, sebagai penolong dalam hidup mereka, sebagai panduan, sebagai penuntun, di mana mereka dapat mencari kehendak Tuhan. Dan mereka adalah bangsa yang memang diberikan keistimewaan untuk bermegah di dalam Tuhan. Mereka adalah bangsa yang tahu akan kehendak Tuhan karena diajar oleh hukum Taurat. Dengan adanya hukum Taurat, mereka dapat mendengar dan juga membaca apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga mereka tahu, mereka mengerti, tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan juga kepada bangsa Israel, mereka juga diberikan satu panggilan sebagai orang-orang atau sebagai bangsa yang dipanggil oleh Tuhan, duta Allah, untuk menuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, tidak menyangkal ini, tidak menyanggah bahwa memang ini adalah hak-hak istimewa. Ini adalah panggilan Tuhan dalam hidup bangsa itu. Mereka dipanggil menjadi duta Tuhan untuk menuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik bagi orang yang bodoh, yang belum mengenal kebenaran, yang tidak tahu kebenaran, dan juga sebagai pengajar bagi orang-orang yang belum dewasa. Dan Rasul Paulus juga mengakui, tidak menyangkali, bahwa bangsa itu karena memiliki hukum Taurat, memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Karena memang hukum Taurat itu adalah hukumnya Tuhan, hukum yang sempurna, di mana di dalamnya terdapat segala kepandaian dan kebenaran Tuhan. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 21, "Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzinah, mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau yang bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat?" Inilah yang dikecam oleh Rasul Paulus. Ia tidak menyangkal kalau memang bangsa ini adalah bangsa yang diberikan kepada mereka hukum Taurat, keistimewaan untuk bermegah di hadapan Tuhan. Oleh hukum Taurat mereka tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Mereka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun sayangnya Rasul Paulus mengecam mereka karena sekalipun mereka telah diajar oleh hukum Taurat, namun mereka tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Walaupun mereka oleh karena diajar oleh hukum Taurat tahu mana yang baik, mana yang tidak, namun dalam kehidupan mereka, mereka tidak melakukan yang baik itu, justru sebaliknya mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jadi bagaimana mereka akan dapat menjadi penuntun bagi orang buta? Bagaimana mereka akan dapat menjadi terang bagi mereka yang dalam kegelapan, kalau mereka sendiri masih dalam kegelapan? Bagaimana mereka akan menjadi pendidik bagi orang bodoh yang belum tahu kebenaran, pengajar bagi orang-orang yang belum dewasa, kalau mereka sendiri masih hidup di dalam ketidakdewasaan? Jadi mari Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini kita boleh diingatkan. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah sia-sia bagi kita untuk memiliki hukum Allah, Alkitab, dan kita membacanya. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah dari firman Tuhan dari Alkitab, mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang tidak baik, adalah sia-sia apabila kita tidak melakukannya. Kedua, sebagaimana bangsa Israel dipanggil untuk menyatakan kebenaran, untuk menuntun orang buta dan terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Tugas itu sekarang ada pada kita, ada pada gereja Tuhan. Karena bangsa Israel telah gagal menjalankan mandat ini, menjalankan tugas ini sebagai duta-duta Allah, maka kita, gereja Tuhan, diberikan tanggung jawab itu di masa sekarang. Dan Rasul Paulus mengingatkan bagaimana kita hendaknya melakukan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, sehingga tugas dan tanggung jawab itu dapat kita lakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kalau kita masih hidup dalam ketidaktaatan akan firman Tuhan, masih hidup di dalam kegelapan, masih belum dewasa di dalam Kristus, bagaimana mungkin kita akan dapat menolong mereka yang belum dewasa, mereka yang buta akan kebenaran, mereka yang masih hidup di dalam kehidupan dunia yang menyesatkan. Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Sebab ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa lain. Yang terakhir yang bisa kita renungkan Bapak Ibu Saudara, belajar dari teladan ataupun juga dari kehidupan bangsa Israel. Jangan lekas menghakimi. Mari awasi diri kita sendiri. Mari kita memperkaya sikap hati yang lebih kepada mempererat hubungan kita dengan Kristus. Mari kita juga menghindari dosa kesombongan. Jangan sampai kita menyombongkan diri dengan apa yang ada pada kita, disebabkan oleh ketiadaan apa yang kita miliki pada orang lain. Kita sudah diselamatkan, kita menerima Injil, di dalam diri kita berdiam Roh Kudus, kita memperoleh hidup yang kekal, namun itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk merendahkan mereka yang belum memiliki seperti apa yang kita miliki. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan membatasi kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepada Kristus, setiap orang yang merindukan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita rangkul mereka. Mari kita bawa mereka kepada Kristus. Dan apabila kita melihat masih banyak orang yang belum hidup di dalam ketidakbenaran, dan kalaupun itu ada di dalam jemaat Tuhan, ada di dalam gereja Tuhan, jangan lekas menghakimi. Mari kita membuka hati untuk mengasihi mereka, mendoakan mereka, merangkul mereka, menyatakan
kebenaran kepada mereka. Karena dengan demikianlah kemurahan Tuhan akan nyata dalam hidup mereka. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh terus menolong kita untuk semakin setia mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau boleh memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh menolong kami melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa, seluruh orang-orang percaya di muka bumi ini, agar kami benar-benar hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.